4 tahun kemudian, Dr. Mu sangat puas dengan besarnya usaha yang didedikasikan Hanli di dalam kultivasinya. Akan tetapi, dia masih merasa bahwa laju kemajuan Hanli dalam menembus lapisan berikutnya dalam mantra orakular terlalu lambat. Beberapa tahun terakhir ini, penyakit yang diderita Dr. Mu semakin parah. Ia batuk berkali-kali dalam sehari dengan frekuensi batuk yang semakin sering dan berlangsung semakin lama. Saat kondisi tubuhnya memburuk, Dr. Mu mulai lebih memperhatikan kultivasi Hanli. Dari desakannya yang tak henti-hentinya, orang bisa melihat kecemasan di hatinya. Entah mengapa, Dr. Mu sangat mementingkan Hanli. Dia tidak hanya menambah pembayaran dalam bentuk perak. Tatapan Dr. Mu bahkan dipenuhi dengan emosi lembut seolah-olah dia sedang memeriksa harta karun langka. Meskipun demikian, Hanli yang telah mencapai lapisan ketiga dalam nyanyian orakular menyadari kebenaran yang mendasarinya dengan inderanya yang sangat tajam. Hanli secara tidak sengaja menemukan bahwa di balik tatapan hangat dan ramah Dr. Mu tersembunyi jejak dingin dan keserakahan yang ekstrim yang membuat Hanli merasa tidak nyaman. Tatapan yang dilayangkan Dr. Mu kepadanya benar-benar membuat Hanli ketakutan dari ujung rambutnya sampai ke sumsum tulangnya. Dia merasa bahwa Dr. Mu melihatnya lebih sebagai objek daripada makhluk hidup. Hal ini membuat Hanli merasa bingung. Apa yang mungkin dia miliki sehingga Dr. Mu menginginkannya? Tentu saja tidak ada satupun yang kumiliki yang akan membuatnya tertarik. Hanli meyakinkan dirinya sendiri setelah berpikir dalam-dalam. Bahkan ada saat-saat ketika Hanli merasa sangat lelah karena mengolah mantra tanpa nama. Tetapi dia menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula mencaci maki Dr. Mu di belakangnya adalah tindakan yang tidak tahu terima kasih. Namun dia tahu alasan pasti mengapa di lubuk hatinya yang paling dalam. Dia masih menyimpan rasa waspada setiap kali berinteraksi dengan Dr. Mu. Seiring berjalannya waktu, rasa waspada ini semakin kuat. Saat ini Hanli menghadapi masalah besar. Dia telah mencapai titik kemacetan di lapisan ketiga. Tetapi persediaan ramuan berharga milik Dr. Mu telah habis. Jelas Hanli bukanlah seorang jenius. Jika bukan karena bantuan tanaman obat, kemajuan kultivasinya akan lama terhenti. Setiap kali bertemu dengan Dr. Mu, Hanli tidak dapat menahan rasa malu. Dr. Mu telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membantu Hanli dengan susah payah dalam kultivasinya, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Hanli. Namun, Hanli tidak dapat memenuhi permintaannya. Hal ini membuat Hanli sangat enggan untuk bertemu pandang dengan Dr. Mu. Setiap kali ada pertanyaan dari Dr. Mu mengenai keadaan kesehatannya. Anehnya, entah apa alasannya, Dr. Mu yang sangat terampil itu tidak dapat mengetahui kemajuan Hanli tanpa diberitahu oleh Hanli sendiri. Oleh karena itu, ia tidak diberitahu tentang masalah hambatan Hanli. Namun, belum lama ini rasa bersalah di hati Hanli menyebabkan dia mencari Dr. Mu dan mengakui tentang hambatan yang dihadapinya dalam kultivasinya. Setelah Dr. Mu mendengar bahwa selama setahun terakhir tidak ada kemajuan sedikit pun dalam kultivasi Hanli, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tidak sedap dipandang. Yang mengejutkan Hanli, Dr. Mu tidak menegurnya. Sebaliknya, ia memberitahu Hanli bahwa ia akan meninggalkan lembah untuk sementara waktu guna mengumpulkan ramuan yang diperlukan dan mengingatkan Hanli agar terus mencurahkan usahanya dalam mengolah mantra orakular. 2 hari kemudian, Dr. Mu membawa serta sebuah kotak berisi peralatan yang dibutuhkan untuk mengekstrak tanaman herbal dan meninggalkan sekte 7 misteri. Setelah dia pergi, Hanli sendirian di lembah tangan dewa. Adapun teman baiknya, Zhang Tie, dia telah berkultivasi hingga lapisan ketiga dari jalan gajah berlapis baja 2 tahun lalu dan menghilang tanpa jejak. Zhang Tie hanya meninggalkan sepucuk surat perpisahan yang menyatakan bahwa dia ingin menjelajahi Jianghu. Kejadian ini menyebabkan keributan besar di sekte tersebut. Setelah itu ada desas-desus bahwa keluarga Zhang Tie terhindar dari hukuman setelah Dr. Mu memohon atas nama mereka. Hanli merasa bahwa seluruh masalah ini sangat aneh
Dan setelah memikirkannya, dia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar yang terlihat mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Hanli tidak memegang posisi penting di sekte tersebut. Dengan demikian, kata-katanya diabaikan dan masalah ini telah lama ditutup-tutupi. Setelah merenung, Hanli berpikir, mungkinkah Zhang Tie begitu takut dengan serangan balik yang disebabkan oleh lapisan keempat keterampilan bela dirinya sehingga dia melarikan diri? Mengesampingkan pikirannya tentang Zhang Tie, Hanli berkultivasi selama beberapa hari di dalam lembah, tetapi masih belum mendapat sedikit pun kemajuan. Karena dia adalah pria berdarah panas, dia memutuskan untuk menjelajahi pegunungan pelangi surgawi daripada tetap terkurung di lembah tangan dewa. Saat dia menyusuri jalan setapak pegunungan, jalan setapak yang sangat dikenalnya itu sebenarnya menyimpan sedikit rasa asing. Dia tak dapat menahan perasaan sedikit sedih di hatinya. Beberapa tahun terakhir ini, karena kultivasinya, Hanli seolah-olah tinggal di dalam penjara, tidak dapat melangkah keluar dari lembah. Murid-murid sekte 7 misteri seharusnya sudah lama melupakan keberadaannya. Di jalan, Hanli bertemu dengan beberapa murid yang sedang bertugas patroli. Dari sudut pandang mereka, orang asing yang mengenakan jubah murid dalam ini membuat mereka curiga. Setelah banyak penjelasan, Hanli berhasil meyakinkan mereka bahwa dia memang murid dari sekte 7 misteri. Untuk menghindari situasi seperti itu lagi, Hanli memutuskan untuk berjalan di sepanjang jalan setapak kecil yang terpisah dari jalan utama. Seperti yang diharapkannya, dia tidak bertemu murid-murid lain, dan ini memungkinkan dia untuk bepergian lebih cepat tanpa gangguan. Melihat pemandangan yang indah dan mendengarkan kicauan burung, Hanli merasa bahwa pada saat itu seolah-olah semua yang mengganggunya telah mencair. Tiba-tiba suara benturan senjata terdengar ketika udara meledak dengan sehiruk-pikuk suara makian yang keluar dari jurang gunung di dekatnya. Ada begitu banyak orang berkumpul di lokasi terpencil seperti itu. Rasa ingin tahu yang besar timbul dalam hati Hanli. Dan tidak lagi takut dengan pertanyaan murid lainnya, ia mengikuti asal suara tersebut dan mendekati sumber suara tersebut. Betapa besarnya kerumunan itu. Hanli terdiam karena terkejut. Jurang itu yang sepenuhnya tersembunyi di balik hutan merupakan area yang kecil. Meskipun demikian, ada total ratusan orang yang berkerumun di jurang itu. Ada juga orang-orang yang berdiri di dahan-dahan pohon raksasa. Dua kelompok orang saling menatap, dan rasa permusuhan yang kental terpancar dari kedua kelompok. Kelompok orang yang berdiri di sisi kiri terdiri dari total 11 atau 12 orang. Sedangkan kelompok di sisi kanan terdiri dari 6 atau 7 orang. Hanli menemukan bahwa kedua kelompok ini seusia dengannya. Mereka semua berusia sekitar 15 sampai 20 tahun. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia berpikir, kebetulan sekali. Dari sekelompok orang ini, Hanli dapat mengenali beberapa wajah yang dikenalnya: Fang Yubao, Zhang Dalu, Ma Yun, Sun Lisong. Si gendut Wang bahkan lebih gemuk daripada terakhir kali aku melihatnya. Orang ini adalah si kepala logam Liu. Dia benar-benar sangat kecoklatan saat itu. Memikirkan bahwa kulitnya begitu putih dan cerah sekarang, apakah dia menjadi seorang yang hidup dari penghasilan seorang wanita sehingga dia bisa duduk dan bermalas-malasan sepanjang hari? Ucap Hanli terkekeh saat dia memanjat pohon besar itu saat dia mulai tenggelam dalam ingatannya. Di bawah sana, dua pemuda bertangan kosong saling berhadapan dalam pertarungan jarak dekat. Salah satu dari mereka bertubuh gemuk tetapi tetap tenang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah teman baik Hanli, si Feti Wang. Tubuh gemuk Feti Wang memamerkan tinju yang sangat kuat dan teriakan keras untuk mengiringi setiap pukulannya. Setiap pukulan diikuti oleh hembusan angin. Pertarungan lainnya seperti tikus. Dia tidak repot-repot untuk menangkis pukulan yang diarahkan kepadanya dan malah memilih untuk menghindarinya. Tampaknya dia ingin berperang untuk melemahkan lawan, melelahkan Feti Wang sebelum menghabisinya. Melihat bagaimana sahabatnya berada dalam pertempuran, Hanli tentu berharap Feti Wang akan menang.
Setelah beberapa saat, Fetiwang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Meskipun Hanli tidak berlatih seni bela diri, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Fetiwang tidak akan kalah. Dia melihat sekelilingnya, berharap menemukan seseorang yang dapat menjelaskan apa yang tengah terjadi di sana. Hanli melihat seseorang duduk tidak jauh dari sana di atas sebuah batu. Pemuda itu terus-menerus memberi isyarat sambil berteriak. "Pukul kepalanya, tendang pinggangnya. Gunakan seluruh kekuatanmu," ucap pemuda tersebut. Pemuda ini berseri-seri sambil bersorak. Rasanya seolah-olah dia berdiri tepat di sebelah Fetiwang, memberikan kata-kata penyemangat sebagai pelatih pribadinya. Hanli menyimpulkan bahwa orang ini cukup menarik. Jadi dia perlahan-lahan turun dari pohon untuk sampai ke tempatnya berada. "Senior, apakah kamu tahu siapa dua orang yang sedang bertarung itu dan mengapa mereka bertarung?" Hanli bertanya dengan sopan. "Apa maksudmu? Apakah aku tahu? Apakah ada yang tidak ku ketahui? Si Abakus kecil, tentu saja aku tahu segalanya tentang pertarungan itu. Siapakah kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah kau baru saja bergabung dengan sekte?" "Tidak, itu tidak benar. Masih ada lebih dari setengah tahun hingga ujian murid berikutnya. Jadi, siapakah kau?" Orang ini sangat antusias pada awalnya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Hanli sebelumnya, ekspresinya menjadi serius dan bahkan sedikit curiga. "Aku Hanli, teman Fetiwang yang sedang bertempur di sana," jawab Hanli singkat. "Teman Fetiwang? Aku kenal semua teman-temannya, dan kau bukan salah satu dari mereka." Orang itu menjadi semakin waspada. "Aku telah menjalani pelatihan tertutup selama beberapa tahun terakhir. Tidak tahu siapa aku bukanlah hal yang mengejutkan," jawab Hanli setengah berbohong. "Benarkah kau juga bergabung dengan sekte sebagai murid 4 tahun yang lalu? Kupikir itu akan menjadi sesuatu yang tidak diketahui olehku yang maha tahu." Dia melihat bagian Hanli tampak percaya pada kata-kata Hanli, orang yang dikenal sebagai Little Abakus, dan Hanli berbicara tentang beberapa topik yang tidak berhubungan hingga akhirnya dia menjawab pertanyaan Hanli. "Murid muda, apa yang tidak kau ketahui adalah bahwa ini semua karena seorang wanita itu," kata orang yang mengaku sok pintar itu sambil mulai menjelaskan dengan sangat rinci. Memang dia tampaknya tahu sebagian besar masalah sekte yang beredar. Tampaknya ada dua orang yang terlibat. Satu bernama Wang yang merupakan sepupu Fetiwang, dan yang lainnya bernama Zhang Changhui. Keduanya adalah murid dari sekte 7 misteri. Tetapi yang satu adalah murid luar, sementara yang lain adalah murid dalam. Meskipun mereka berdua tumbuh di kota yang sama, tak satu pun dari mereka pernah berbicara satu sama lain. Ini semua terjadi karena seorang gadis. Gadis itu telah bertunangan dengan Wang Yang sejak usia dini. Tetapi suatu hari, saat dalam perjalanan pulang, kepala keluarga Zhang telah melihatnya sekilas dan memutuskan untuk memberikannya kepada Zhang Changhui. Dengan menggunakan uang dan pengaruhnya, dia telah mengambil gadis itu dan keluarganya, mengabaikan pertunangan Wang Yang. Berita menyedihkan ini telah memberikan pukulan berat bagi Wang Yang, karena dia telah lama tergila-gila kepadanya. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia dapat menentang keluarga Zhang, dia melompat ke sungai hingga tewas. Meski tragis, kematiannya seharusnya mengakhiri masalah ini. Namun siapa yang mengira itu sepupu dekatnya Fetiwang. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, akan menolak untuk membiarkan sepupunya pergi tanpa balas dendam. Setelah berhadapan dengan Zhang Changhui, keduanya bersumpah untuk berduel dan setuju bahwa yang kalah akan menjadi budak pemenang. Zhang Changhui mungkin sombong, tetapi dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa dalam seni bela diri dia lebih rendah dari Fetiwang. Dia meminta agar dia diizinkan membawa teman-temannya yang bisa membantu dan bergabung untuk bertarung beberapa ronde. Fetiwang langsung setuju. Setelah itu, Zhang Changhui menggunakan uangnya untuk mencari murid-murid di sekte luar untuk membantunya.
Meskipun Fetiwang miskin dan tidak punya uang, dia adalah teman baik bagi banyak murid sekte tersebut, dan banyak dari mereka telah memutuskan untuk membantunya. Akibatnya, banyak yang datang untuk menunjukkan dukungannya, yang menyebabkan sejumlah besar permusuhan di Ambang meledak. Mendengar ini, Hanli menyadari bahwa konflik ini telah menjadi terlalu serius untuk diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Tanpa diduga, sebuah perdebatan kecil telah meledak menjadi masalah besar seperti ini. Kau di sini untuk membantu Fetiwang, kan? Jika mereka tidak mematuhi aturan, maka kita akan masuk dan memukuli mereka sampai mereka basah kuyup karena takut. Beritahu mereka bahwa kami rakyat jelata tidak mudah diganggu. Pemuda itu berbicara tanpa henti. Hanli tersenyum pahit saat menyadari bahwa ia seharusnya tidak terlibat. Lagi pula, memilih satu pihak hanya akan membuatnya punya musuh. Dan karena ia baru beberapa tahun berkultivasi, sifat impulsifnya sudah lama terkikis. Ditambah lagi, Hanli tidak pernah belajar seni bela diri apapun dan tidak akan mampu mengalahkan murid yang paling lemah sekalipun. Setelah menyaksikan pertandingan, akan lebih baik baginya untuk kembali ke lembah. Bagus, tiba-tiba pemuda itu berteriak keras. Mendengar perkataan pemuda itu, Hanli menoleh ke belakang untuk melihat perkelahian itu. Ternyata musuh Fetiwang terpeleset dan terkena pukulan besar di dahinya, menghantamnya ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Seketika sebagian orang di kerumunan bersorak memberi dukungan, sementara sebagian lainnya memasang ekspresi tidak suka di wajah mereka. Wajah Fetiwang tampak bangga saat dia mengepalkan tinjunya ke atas. Sambil menepuk pantatnya, dia berjalan dengan angkuh kembali ke sisinya, puas dengan kemenangannya. Dari pihak Sang Canggui, datang dua orang yang membawa pergi murid yang pingsan itu. Kemudian masing-masing pihak menghasilkan satu orang. Satu orang membawa pedang, begitu pula yang lainnya. Masing-masing dari mereka tampak berapi-api, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Sambil mengangkat senjata, mereka mulai beradu. Suara logam yang berdenting memenuhi udara. Senjata mereka hanya dapat dilihat sebagai kilatan kabur saat pedang dan golok beradu tanpa pemenang yang jelas. Hanli sama sekali tidak mampu mengimbangi pertarungan itu. Ia hanya tahu bahwa pertarungan itu sangat sengit. Kesulitan atau efektivitas gerakan mereka dan siapa yang lebih unggul jauh dari luar jangkauan pengetahuannya. Saudara magang junior Han, aku tidak tahu di bawah guru sekte mana kamu berlatih. Tetapi aku yakin seni bela dirimu telah mengalami kemajuan besar setelah berlatih secara terpisah, benar kan? Tanya Abakus kecil dengan rasa ingin tahu. Setiap murid dalam sekte 7 misteri setelah 2 tahun mempraktikkan dasar-dasar mereka di aula 100 murid akan dipisahkan dan menjadi murid seorang guru untuk mempelajari seni bela diri yang lebih mendalam. Hanya setelah mereka menyelesaikan masa magang mereka dapat memegang posisi permanen dalam sekte tersebut. Jika seorang murid menunjukkan kekuatan luar biasa dalam ujian murid, mereka bahkan tidak perlu berlatih dasar-dasar selama 2 tahun. Sebaliknya, mereka akan langsung memasuki divisi 7 tertinggi, di mana pemimpin sekte atau wakil pemimpin sekte akan secara pribadi memberikan beberapa pengetahuan kepada mereka, memberi mereka keuntungan yang luar biasa seperti ikan mas yang melompat di gerbang naga. Dalam 2 tahun latihan dasar, mereka yang memiliki potensi luar biasa juga akan diperhatikan oleh beberapa tetua dan diterima sebagai murid pribadi mereka. Didukung dan diajar oleh sosok yang begitu kuat, prospek para murid ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan murid lainnya. Setelah mendengar bahwa Hanli baru saja keluar dari pengasingan, Little Abakus semakin yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia secara alami berasumsi bahwa Hanli adalah murid dalam yang bergengsi. Jadi dia sangat menghormatinya dengan harapan mendapatkan dukungan. Beberapa tahun yang lalu, seorang tetua yang terhormat menerima saya sebagai muridnya. Tetapi harap dipahami, saya tidak bisa mengungkapkan siapa sebenarnya tetua ini. Ucap Hanli tahu apa yang ingin dilakukan oleh murid lainnya.
Jadi dia harus mempertahankan ekspresi yang tenang sambil berpura-pura bersikap sombong. Benarkah? Kakak senior Hanli cukup beruntung. Posisimu di sekte dalam pasti tinggi dan potensimu tak terbatas. Murid junior ini berharap di masa depan murid senior akan mengulurkan tangan kepada juniornya. Ucap Abagus kecil tidak terlalu peduli tentang mengapa Hanli menyembunyikan nama gurunya. Siapapun tetua yang terhormat, dia pasti lebih kuat dari gurunya sendiri. Jadi nada bicara Abagus kecil langsung berubah. Murid senior Han, lihat saja dirimu. Aku tahu bahwa kamu pasti bukan orang biasa dan kamu akan sukses tanpa kesulitan apapun. Ucap Little Abagus, dia terus menyanjung Hanli. Kulit orang ini sangat gelap dan wajahnya juga terlihat agak bodoh. Bagaimana dia bisa menjadi murid seorang tetua yang terhormat sementara aku begitu pintar tetapi belum diperhatikan oleh tetua manapun. Ucap Abagus kecil diam-diam bergumam pada dirinya sendiri sambil mempertahankan ekspresi hormat. Hanli juga menyadari perubahan dalam ucapannya. Sedetik kemudian dia adalah murid muda Han, dan detik berikutnya dia adalah murid senior Han. Ini terlalu lucu untuk ditanggung Hanli. Namun Hanli tidak meremehkan Little Abagus karena hal itu. Mencoba mendapatkan dukungan dari orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya sendiri adalah naluri alami seseorang. Seseorang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik pertama-tama perlu mengetahui tempatnya. Orang-orang yang memahami hal ini adalah orang-orang yang sukses dalam hidup. Namun yang paling mengecewakan adalah bahwa kata-kata yang baru saja diucapkan Hanli pada dasarnya benar. Hanli hanya bisa dianggap tidak lebih dari barang selundupan jika dibandingkan dengan murid-murid pribadi para tetua yang terhormat. Murid-murid sekte 7 misteri lainnya dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika dia mencoba memamerkan statusnya dan bersikap sombong, kebenaran akan segera terungkap. Hanli memaksakan senyum sambil mendengarkan dengan tenang pujian si Abagus. Rasanya seperti sedang berada di sebuah pesta makan malam. Murid senior Han, pasti kau kuat dalam seni bela diri. Jika dia masuk ke ring, dia pasti akan menghajar para petarung ini hingga babak belur. Pasti. Ucap Abagus kecil terus-menerus menyanjung Hanli sambil juga menonton pertandingan. Aneh sekali, murid yang begitu bergengsi seharusnya memiliki kekuatan internal yang hebat. Tetapi mengapa dia terlihat sama sekali tidak mengesankan? Dia terlihat kurus dan lemah, dan matanya tidak bersinar seperti mereka yang telah menembus titik akupuntur mereka. Tidak peduli seberapa dekat aku melihatnya, dia hanyalah anak biasa yang tidak tahu seni bela diri apapun. Abagus kecil menjadi semakin bingung. Hasilnya sudah diputuskan. Suara ringan Hanli segera membiarkan lamunan Little Abagus. Terkejut, Abagus kecil segera melihat kembali ke arah arena itu. Ternyata si pemegang pedang itu telah menjatuhkan senjatanya ke samping. Satu lengannya lemas sementara yang lain mencengkram lukanya. Wajahnya pucat tetapi dia tidak menyatakan menyerah. Ini tidak mengejutkan karena kekuatan di antara kedua murid itu tidak jauh berbeda. Jika dia tidak terpeleset saat itu, mereka akan seimbang. Ketika Little Abagus melihat ini, ada ekspresi kecewa di wajahnya. Dan dia berkata dengan lembut, sungguh memalukan. Ada apa? Apa maksudmu dengan malu? Hanli tidak melihat sesuatu yang penting, tetapi tampaknya hal itu tidak berlaku bagi pemuda di sebelahnya. Jika tim Fatty Wang memenangkan pertarungan ini, maka ini akan menjadi kemenangan ketiga mereka. Dan pertarungan 3 lawan 5 terbaik mereka akan berakhir. Sayang sekali dia tidak bisa mengakhirinya di sini. Tapi itu tidak masalah. Saat ini orang yang tersisa di pihak Wang Dapang adalah murid terkuat kita dalam seni bela diri. Dia menggunakan pedang cepat, petir yang sangat ganas, dan mampu menghancurkan logam. Untuk dapat menyaksikan kekuatan murid senior Li secara langsung, aku tidak datang ke sini tanpa alasan. Tidak peduli siapa yang muncul di pihak Zheng Jiangui, kemenangan kita sudah pasti. Ucap si Abagus kecil yang baru saja tertekan karena kekalahan mereka. Dengan cepat menjadi bersemangat sekali lagi saat dia mulai berbicara tentang murid senior Li ini.
Jadi ini akan menjadi pertandingan terakhir? Tanya Hanli. Dia bertanya-tanya siapakah murid senior Lee ini. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tokoh-tokoh utama di sekte tersebut. Pada saat ini, sosok yang muram muncul dari samping Fetiwang. Pemuda itu memegang pedang panjang saat dia berjalan ke tengah ring. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menutup matanya. Murid senior Lee. Melihat pemuda ini naik ke atas ring, semua orang menjadi bersemangat saat mereka semua mulai meneriakkan namanya. Dengan setiap teriakan, mereka semakin keras hingga akhirnya mulai mengguncang seluruh ring dengan besarnya suara mereka. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang bersorak untuk pihak tertentu. Hanya ada satu teriakan bulat untuk pemuda ini.